saya Mutiara Ismail dengan NPM 204230. Di video kali ini kita membahas tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yaitu dengan materi standar proses dan standar penilaian. Kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Salah satu komponen penting dari kurikulum ini adalah standar proses, yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Berikut adalah penjelasan mengenai standar proses dalam kurikulum 2013. Tujuan standar proses. Standar proses dalam kurikulum 2013 dirancang untuk yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa secara efektif. Yang kedua, mengembangkan potensi siswa, yaitu mengarahkan proses pembelajaran agar siswa mampu mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif, yaitu mengajak siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar melalui berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Komponen standar proses. Standar proses terdiri dari beberapa komponen utama yang harus diperhatikan oleh pendidik, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah langkah awal yang krusial. Guru diharapkan untuk yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang jelas dan terstruktur, kemudian mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik siswa, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang holistik. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru diharapkan untuk yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian menggunakan media dan sumber belajar yang relevan dan menarik, kemudian mengelola kelas dengan baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Langkah-langkahnya yaitu meliputi menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan dan objektif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk perbaikan lebih lanjut. Prinsip-prinsip standar proses. Beberapa prinsip yang mendasari standar proses kurikulum 2013 meliputi, yaitu yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran dirancang agar siswa aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, inklusif, memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kontekstual, mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk memudahkan pemahaman. Kurikulum 2013 di Indonesia dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan yang lebih holistik. Salah satu komponen penting dalam kurikulum ini adalah standar penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Komponen penilaian dalam kurikulum 2013 mencakup beberapa komponen utama yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama, penilaian sikap. Dalam penilaian sikap mencakup aspek spiritual dan sosial, dilakukan melalui observasi, penilaian diri dan penilaian antar teman, menggunakan jurnal untuk mencatat perkembangan sikap siswa. Yang kedua, penilaian pengetahuan, meliputi tes tertulis, tes lisan dan penugasan, bertujuan untuk mengukur pemahaman konsep dan fakta yang telah dipelajari. Yang ketiga, penilaian keterampilan, mencakup penilaian proses dan hasil, dilakukan melalui praktik, proyek, dan produk yang dihasilkan oleh siswa, menekankan pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Teknik dan instrumen penilaian
Berbagai teknik dan instrumen digunakan dalam penilaian kurikulum 2013 untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan komprehensif dan objektif. Yang pertama yaitu observasi. Teknik ini digunakan untuk menilai sikap dan keterampilan siswa secara langsung. Yang kedua, penilaian diri dan teman. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai diri sendiri dan teman sekelasnya untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan evaluasi diri. Yang ketiga, tes tertulis dan lisan. Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang keempat, proyek dan produk diterapkan untuk menilai keterampilan aplikatif siswa dalam menyelesaikan suatu tugas atau menghasilkan produk tertentu. Prinsip penilaian dalam kurikulum 2013 harus melandaskan beberapa prinsip penting agar hasilnya dapat digunakan secara efektif. Yaitu yang pertama, objektivitas, yaitu penilaian dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Yang kedua, adil, setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk dinilai dan tidak ada diskriminasi. Yang ketiga, transparansi, prosedur dan hasil penilaian harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Yang keempat, berbobot dan berkesinambungan, penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan bobot yang sesuai terhadap setiap aspek yang dinilai. Kurikulum Merdeka adalah inisiatif pendidikan di Indonesia yang dirancang untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kemandirian kepada sekolah dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum. Standar proses dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien serta memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik secara optimal. Prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, fleksibilitas. Sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik serta kondisi lingkungan setempat. Yang kedua, kemandirian. Mendorong sekolah untuk berinovasi dan mengembangkan pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Yang ketiga, berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik sehingga mereka dapat berkembang secara holistik. Tahapan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang fleksibel dan adaptif, menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu pelaksanaan, yaitu pendekatan aktif, pembelajaran kontekstual, dan penggunaan teknologi. Yang ketiga yaitu penilaian autentik, penilaian berkelanjutan, dan penilaian holistik. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Salah satu elemen penting dalam kurikulum ini adalah standar penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian belajar siswa. Metode penilaian dalam kurikulum Merdeka. Terdapat berbagai metode penilaian yang dapat digunakan oleh guru, antara lain yang pertama yaitu penilaian formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar secara real time. Yang kedua, penilaian sumatif. Dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Contohnya dari penilaian ini adalah ujian akhir semester atau proyek akhir. Yang ketiga, penilaian portofolio, mengumpulkan karya-karya siswa yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka selama periode tertentu. Yang keempat, penilaian otentik, menilai kemampuan siswa untuk melalui tugas-tugas yang mencerminkan situasi kehidupan nyata seperti proyek, presentasi, dan kerja kelompok. Prinsip-prinsip penilaian. Standar penilaian dalam kurikulum Merdeka didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama berbasis kompetensi.
Penilaian tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan kemampuan yang dikembangkan siswa. Penilaian kompetensi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Penilaian dirancang untuk mendorong siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Siswa diharapkan mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Yang ketiga, holistik dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan secara holistik dengan memperhatikan seluruh aspek perkembangan siswa. Penilaian juga bersifat berkelanjutan, tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Keempat, yaitu berbasis konteks. Penilaian disesuaikan dengan konteks kehidupan nyata, sehingga siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan situasi sehari-hari.